Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4.1 kelas 12 5A15 ingin mempresentasikan hasil PPT yang sudah kami buat yang bertema tentang kewajiban dan hak negara dalam demokrasi. Perkenalkan, dengan saya sendiri, Lulu Klotuain. Di sini ada poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kedua, perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Ketiga, sumber histori, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Keempat, dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang kelima, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Apa sih konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara itu? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Secara singkatnya, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, yaitu hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada teori orelasi. Apa sih teori orelasi itu? Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu juga sebaliknya. Maksud dari teori orelasi ini yaitu menurut mereka setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Selanjutnya ada filsafat kebebasannya. Mill menyatakan bahwa lahirnya asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak kesamaan dan hak kebebasan. Maksud dari filsafat kebebasannya Mill yaitu hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasannya menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diharapkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Perkenalkan, nama saya Viva Aperliana. Saya akan menjelaskan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Mekanisme adalah kepatuhan tanpa reverse rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambatan secara total. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik, di mana tak kalah ekonomi kaum kolonial mulai dipertanyakan kebahasaannya, maka terjadilah perlawanan kaum terlintas di mana-mana menurut haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban
yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan, namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka, itu tampaknya kehilangan gairah. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad 17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah naturalis yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, Revolusi Perancis. Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Revolusi Amerika, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 14 Juli 1976 merupakan hasil dari revolusi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Hasna Lutfi Ainaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absurd Declaration des droits de l'homme and citoyen. Perayaan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universitas Hak Manusia. Logis munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi menjadi bangsa pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang berlalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Yang pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbang struktur kekuasaan, otorasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial, budaya terselubung sosial kultural, animosity kultural. Animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan diri. Ada suatu pandangan bahwa Indonesia
baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Ini cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokrasi yang mampu mengharmoni kewajiban dan hak negara. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika di atas landasan pengelola pemerintah yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntunan hanya tentang pemenuhan hak-hak individual rights dan kelompok masyarakat kolektif rights, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan bagi bangsa secara keseluruhan. Saya Syifa Widya Widodo. Di sini saya akan melanjutkan mengenai politik. Mendasari dinamika kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Berikut adalah beberapa tuntutan reformasi tersebut. Yang pertama yaitu mengamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan Dasar Ihwal Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Pertama, Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kesenjangan budaya sudah diprediksi oleh William F. Ogburn, seorang ahli sosiologi ternama, bahwa perubahan kebudayaan material lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan material, seperti sikap, perilaku, dan kebiasaan. Akibatnya akan terjadi kesenjangan budaya seperti diungkapkan sebelumnya. Oleh karena itu, budaya bangsa dan setiap orang Indonesia harus disiapkan untuk menyongsong era atau zaman kemajuan dan kecanggihan tersebut. Bagaimana masalah kesejahteraan rakyat diatur dalam UUD NRI tahun 1945 sebelum diubah pasal 34 UUD NRI 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau welfare state, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam rumusan tersebut, terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, perihal tujuan negara disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Semula, ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara pasal 30 ayat 1
UUD NRI 1945. Namun setelah perubahan UUD NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Dan yang terakhir, yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945, setelah amandemen keempat UUD NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul hak asasi manusia. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Kenalkan, nama saya Nisa Fitri Aulia. Di sini saya akan menjelaskan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak negara. Karena itu dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima penyebaran agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses pendidikan kebudayaan, bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradabannya. Kemudian di sini ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kebutuhan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya agar pekerjaan dapat lebih cepat selesai dan memberikan hasil yang optimal. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Apa makna sistem ekonomi kerakyatan? Yaitu sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, kedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilaiannya oleh rakyat banyak. Kemudian sini ada pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SIS oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian tampak bahwa komponen dalam SIS Kamrata adalah TNI dan Polri. Adanya juga pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi baik dari dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun dalam undang-undang terkait, diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.
mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Dalam Sishan Kamrata adalah TNI dan Polri. Kemudian adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun dalam undang-undang terkait. Diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat.